Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansyah Rizky Saputra, NIM 202053202, kelas Sistem Informasi 4A. Di sini saya akan mempresentasikan materi analisa data kuantitatif bagian 2 dalam pertemuan 14. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika. Apa yang akan kita gunakan untuk itu? Dalam hal ini akan diluarkan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya secara umum. Analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari pengumpulan data. Banyak cara atau metode dalam pengumpulan data. Setelah itu, verifikasi data. Setelah itu, data dikelompokkan. Kita lakukan tabulasi. Tabel-tabel ini bisa disebut tabulasi. Setelah itu, pengecekan konsistensi data antar tabel. Setelah itu, analisa masing-masing tabel. Bisa dianalisa dari performance, dilihat dari tren, dan juga bisa dilihat dari profil atau bandingkan dengan standar. Setelah itu, kita tarik kesimpulan. Bisa melalui kesimpulan melalui kurva atau kesimpulan melalui data-data. Distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan ungroup data ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang terkelompokkan. Distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pelompokan klasifikasi frekuensinya didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya pada tabel 1 berikut ini menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender, jenis kelamin yang ikut kursus komputer. Tabel 1 ini contoh distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin peserta kursus komputer. Jenis kelamin terdiri dari ada pria, wanita. Pria jumlah pesertanya ada 20, wanita jumlah pesertanya ada 35. Jika di total jumlahnya ada 55 peserta. Coarse tabulation dan korelasi. Coarse tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Coarse tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya digunakan statistik inferensial statistik. Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan asosiasi linear antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lawannya waktu belanja dengan nilai ujian yang didapatkan. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi ada yang bernilai positif, negatif, dan nol. Tidak ada hubungan. Korelasi biasanya diukur dengan suatu koefisien R,
yang mengidentifikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah plus 1 sampai min 1, di mana plus 1 menyatakan hubungan positif yang sangat erat, sedangkan min 1 menyatakan hubungan negatif yang erat. Analisa regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisa regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan suatu variabel dari variabel lainnya. Analisis regresi sederhana, derived linear regression, biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terkait dependent variable yang merupakan variabel yang akan diprediksi Y, serta variabel bebas explanatory variable atau independent variable merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 kali XY, di mana B0 intercept sampel, B1 slope sampel. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil, least square analysis, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent. Contoh regresi sederhana berusaha memperkirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Analisis regresi berganda meliputi regression model, merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan nonlinear dan model regresi dengan melebihi dari suatu variabel bebas, atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas atau dengan sedikitnya suatu prediktor nonlinear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan rumus berikut. Y kecil sama dengan B0 tambah beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 dan seterusnya sampai jumlah K. K itu banyaknya variabel bebas. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri dari komponen deterministik dan kesalahan random. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresinya adalah sebagai berikut. A. Model deterministik dengan rumus Y kecil sama dengan beta 0 plus beta 1 X. B. Model probabilistik Y kecil sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah plus epsilon, di mana B0 intercept populasi, B1 kemiringan slope populasi. Analisis t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek analisis t-test uji T. Biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan mean kelompok sebagai dasar perbandingan. Uji T akan mengidentifikasikan apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya, jika diambil tinggi badan mahasiswa Fixcom yang terdiri atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra, maka varian tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Contoh, odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran? Dengan menggunakan 12 mobil yang melaju sejauh 10 mil,
yang diikuti dengan jarak mil selanjutnya, maka didapatkan angka odometer sebagai berikut. 9,8, 10,1, 10.3, 10.2, 9.9, 10.4, 10.0, 9.9, 10.3, 10.0, 10.1, 10.2 dengan menggunakan signifikan 0.01, tentukan berapa besar odometer yang bisa dipercaya dan tentukan hipotesisnya. Berikut jawaban hipotetis statistiknya. H0 mu bandingannya mu sama dengan 10. HA mu-nya kurang dari 10. Alfanya 0,0.01. DF sama dengan N kurangi 1. DF-nya sama dengan 11. T-testernya kurang lebih 3.1106. Cara perhitungannya, pertama, tentukan setiap mobil. Di sini ada 12 mobil, kemudian ada 12 mobil. Ada 12 mobil. Dan setiap milnya yang tertera di setiap mobil dikuadratkan. Setelah itu dikuadratkan. Setelah itu jumlahkan semua dan dicari totalnya. Lebih mudah kita menggunakan tabel bantu. Di sini ada contoh tabel bantu. DF sama dengan 11 dan 0,01 ini 3.106. Itu kita bisa cari perhitungannya. Ini rumusnya. Diketahui bahwa nilai hasil akhirnya adalah 0,0.19. Kemudian hasil akhirnya T hitung sama dengan 1.67. Kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H0 karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. 1.67 lebih kecil daripada 3.106. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyatanya dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Uji F-test dan uji Z-test. Uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut ini merupakan perhitungan statistik Z. Ini ada rumusnya. Z sama dengan X kurangi M sama dengan bagi S. X itu sampel mean dikurangi population atau mean dan dibagi population. Bagi populasinya. Analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas itu untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode person product moment dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal lebih dari 30, sedangkan bila sampel yang diambil kurang dari 30, maka dapat digunakan metode Spearman-Prox correlation. Analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Court-Betts alpha. Jika koefisien yang dapat kurang dari 0.60,
maka instrumen peneliti tersebut reliable. Gambar 2 ini berikut ini merupakan bagian yang dapat membantu kita dalam memilih analisis yang dapat digunakan untuk pengolahan data secara kuantitatif. Pertama, kita start dan menghitung interval datanya. Bisa dibagi menjadi dua, relate dan compare. Relasi kita bisa menggunakan spearman correlation dan Pearson correlation. Dengan compare ada dan not normal dan normal menggunakan standar devisiasi. Not normal juga bagi menjadi dua, dependent dan independent. Jika dependent ada dua grup bisa menggunakan Wilcoxon, dan jika lebih dari dua grup bisa menggunakan Friedman-ANOVA. Jika independent dua grup menggunakan Mann-Whitney, dan jika lebih dari dua grup bisa menggunakan Kruskal-Wallis. Sedangkan not normal menggunakan standar devisiasi. Jika dependent dua grup menggunakan related sample t-test. Jika lebih dari dua grup bisa menggunakan related never ANOVA. Dan jika independent dua grup bisa menggunakan independent samples test, dan jika lebih dari dua grup bisa menggunakan ANOVA. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.